Dania Fauziatur Rohmah. Kami di sini akan menjelaskan tentang deteksi molekuler metode Western blot. Nah, sesuai dengan judul presentasi kali ini, yaitu deteksi molekuler metode Western blot, kita perlu pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan pemeriksaan Western blot. Western blot disebut immunoblot protein dan juga immunoassay protein. Keduanya merupakan metode pengertian yang sama. Biasanya, metode pemeriksaan Western blot ini banyak digunakan di bidang biologi molekuler untuk mendeteksi protein spesifik dari campuran kompleks yang direaksikan dari campuran atau gel. Proses singkat pada pemeriksaan metode Western blot dengan pemanfaatan antibodi sintetis atau antibodi yang berasal dari hewan yang direaksikan dengan protein target tertentu. Kemudian dengan elektroporesis gel untuk memisahkan protein target dengan protein lainnya. Nah, tadi kita telah membahas tentang Western blot. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Western blot. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama untuk mengetahui keberadaan dan berat molekul protein sampel dalam suatu campuran. Yang kedua untuk membandingkan reaksi silang antara protein untuk mempelajari modifikasi protein selama sintetis. Tadi pengertian sudah dibahas, fungsi juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan dari metode Western blot. Metode Western blot terdiri dari 3 tahapan utama. Tahapan yang pertama, elektroporesis. Tahapan yang kedua, transfer. Tahapan yang ketiga, blotting. Tahapan pertama, elektroporesis merupakan proses pemisahan protein berdasarkan ukuran molekul dengan media SDS-PEG. Tahapan yang kedua, transfer merupakan pengeluaran protein dan pemindahan protein dari SDS-PEG dengan tetap menjaganya terorganisir dengan baik pada membran nitroselulose menggunakan arus listrik. Tahapan yang ketiga, blotting merupakan proses penambahan protein antibodi primer pada membran agar berikatan dengan protein target untuk menentukan protein spesifik dan penambahan protein sekunder yang berikatan dengan protein primer. Lalu, bagaimana mekanisme deteksi antibodi HIV menggunakan metode Western blot? Mekanismenya, antibodi yang merupakan protein pada serum penderita HIV akan didenaturasi dan kemudian dipisahkan menggunakan metode elektroforesis. Kalian ingat bukan? Metode elektroforesis merupakan metode pemisahan molekul berdasarkan ukuran dari molekul menggunakan arus listrik pada suatu gel. Untuk DNA biasanya menggunakan gel agarose, dan untuk pemisahan protein ini menggunakan SDS-PEG atau sodium hydroxide sulfate polychromachel electrophoresis. Nah, setelah dipisahkan terdapat protein yang telah dipisahkan berdasarkan ukurannya. Namun, kita masih belum bisa membedakan yang mana yang merupakan antibodi yang kita targetkan atau antibodi HIV. Maka dari itu, diperlukan proses selanjutnya. Pada pemisahan DNA, umumnya tidak dilakukan proses transfer DNA pada membran nitroselulosa, melainkan dilanjutkan dengan pewarnaan komasi yang bertujuan untuk mendeteksi letak di mana DNA berada. Namun, pada pemisahan protein tidak dilakukan pewarnaan komasi, karena pewarnaan komasi hanya akan menunjukkan semua protein, bukan protein spesifik. Oleh karena itu, para ilmuwan menambahkan suatu zat untuk menunjukkan di mana letak dari antibodi target. Setelah protein dipindahkan pada membran nitroselulosa, yaitu dengan penambahan antibodi primer untuk menunjukkan di mana letak antibodi target atau antibodi HIV. Setelah antibodi HIV ditambahkan antibodi primer, kemudian ditambahkan lagi antibodi sekunder. Oleh karena itu, para ilmuwan menciptakan suatu zat yang dapat menunjukkan yang mana yang merupakan antibodi target dengan penambahan antibodi primer. Antibodi primer akan mengikat antibodi target sehingga kita akan mengetahui yang mana antibodi target. Namun, meski telah ditambahkan dengan antibodi primer, kita tidak bisa menentukan yang mana yang merupakan antibodi target saat visualisasi.
sehingga dibutuhkan penambahan zat lain agar kita dapat mengetahui yang mana antibodi target saat visualisasi. Oleh karena itu, diciptakanlah yang namanya antibodi sekunder. Antibodi sekunder merupakan antibodi yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan memodifikasinya dengan penambahan zat fluorescence atau enzim, di mana dengan penambahan tersebut antibodi sekunder dapat menjadi suatu signal pada saat visualisasi, sehingga kita dapat menentukan yang mana yang merupakan antibodi target. Berikut ini adalah hasil dari metode water blot. Jika hasilnya positif, akan muncul serangkaian pita yang menandakan adanya pengikatan spesifik antibodi terhadap protein virus HIV. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.